Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya Ibu Siti Nurul Komar dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 11. Dengan materi Sistem Hukum dan Peradilan Nasional, submaterinya Sistem Hukum di Indonesia. Adapun tujuan pembelajarannya: 1. Mensyukuri nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan sebagai cerminan sistem hukum dan peradilan di Indonesia. 3. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 4. Menyajikan hasil penalaran tentang sistem hukum dan peradilan nasional di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Mencermati sistem hukum peradilan di Indonesia. Sistem peradilan Indonesia pada hakikatnya adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Lembaga peradilan berperan sebagai penegak keadilan dan dibersihkan dari setiap intervensi atau campur tangan dari lembaga eksekutif, legislatif, maupun lembaga lainnya. Sistem peradilan di Indonesia didasarkan pada Pancasila, terutama sila kelima, yang diturunkan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, terutama pasal 24. Selanjutnya kita membahas mengenai klasifikasi lembaga peradilan di Indonesia. Lembaga peradilan di Indonesia dibagi menjadi 4, yaitu 1. Peradilan umum, 2. Peradilan agama, 3. Peradilan militer, 4. Peradilan tata usaha negara. Peradilan umum. Kekuasaan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri mempunyai daerah hukum yang meliputi wilayah kabupaten atau kota dan berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Dibentuk berdasarkan keputusan presiden. Pengadilan tinggi merupakan pengadilan tingkat banding yang berkedudukan di ibu kota provinsi, yang dibentuk berdasarkan undang-undang. Mahkamah Agung merupakan pengadilan di tingkat kasasi atau pusat. Mahkamah Agung merupakan pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimuat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki wewenang membatalkan dan menyatakan tidak sah putusan hakim pengadilan tinggi. 2. Pengadilan agama. Peradilan agama dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh pengadilan agama yang berada di tingkat kabupaten atau kota dan pengadilan agama tinggi yang berada di tingkat provinsi. Adapun tugas dan wewenang pengadilan agama adalah memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, warisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. 3. Peradilan militer. Peradilan militer ini adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Jadi, peradilan ini dikhususkan untuk anggota TNI dan anggota Polri.
peradilan militer diatur di dalam Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997. Peradilan militer meliputi pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 4. Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat yang mencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara, yaitu antara warga negara dan pejabat tata usaha negara. Kekuasaan di lingkungan peradilan ini dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara atau Kabupaten Kota dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu di tingkat provinsi. Perangkat lembaga peradilan di Indonesia. 1. Mahkamah Agung. Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan. Peradilan ini juga disebut dengan tingkat kasasi. Dalam pelaksanaan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh yang lain. Daerah hukum meliputi seluruh wilayah Indonesia. Mahkamah Agung ini diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 24, kemudian diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 yang diubah di dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2009. 2. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman secara merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk perkara menguji Undang-Undang Dasar 45, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran parpol, dan perselisihan hasil pemilu. 3. Komisi Yudisial. Komisi Yudisial berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia. Komisi Yudisial ini bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan kewenangannya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Lembaga ini dibentuk oleh Presiden atas persetujuan DPR. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Perangkat lembaga peradilan, inilah keadaan di lingkungan peradilan. Selanjutnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, di mana tadi salah satunya adalah mengenai tentang pernikahan, warisan, hibah. Peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer. Peradilan tata usaha adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara. Berdasarkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, lembaga peradilan berperan untuk menerapkan serta menegakkan hukum dan keadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.